Para no pagar tarjetas de tren todas las mañanas, pues era más rápido con esto. Me fui a vivir a la Masía cuando tenía 12 años. Fue cuando justo iba primero de la ESO, pero tuve muchos compañeros ahí. Nada, para mí es un orgullo que pueda pues, ser aplaudido por un estadio como el Bernabéu y pues, aparte jugando con España. Y nada, muy contento, muy orgulloso. Dan akhirnya kemarin malam ya pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat resmi sudah ambil sumpah di Kedutaan Besar KBRI. Erick Thohir percayakan Lamine Yamal sebagai ujung tombak baru timnas Indonesia. Langkah berani untuk mengangkat sepak bola nasional ke level dunia. Keputusan berani datang dari Ketum PSSI Erick Thohir yang dengan tegas menempatkan Lamine Yamal, striker muda fenomenal asal Spanyol, sebagai andalan di lini depan tim nasional Indonesia. Kepercayaan yang diberikan kepada Yamal tidak hanya menggambarkan harapan besar terhadap bakat luar biasa pemain muda ini, tetapi juga menandai sebuah babak baru dalam sepak bola Indonesia yang kini siap bersaing di panggung internasional dengan lebih percaya diri. Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Thohir untuk mengangkat sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dia mengatakan kepada Pak Erick, ya maksudnya Pak Erick sebagai Ketua PSSI, saya siap untuk Indonesia. I'm ready for Indonesia. Setelah melalui berbagai upaya modernisasi, reformasi, dan meningkatkan kualitas di berbagai sektor, dengan kehadiran Lamine Yamal, Erick Thohir dan PSSI berharap bahwa timnas Indonesia akan semakin kuat dalam menghadapi kompetisi-kompetisi besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Yamal dengan kemampuan teknis dan pengalaman bermain di salah satu klub terbaik dunia, FC Barcelona diyakini mampu memberikan dimensi baru di lini serang Garuda. Lamine Yamal, bintang muda yang mengguncang dunia sepak bola. Keputusan Erick Thohir untuk menempatkan Lamine Yamal sebagai ujung tombak serangan timnas Indonesia bukanlah tanpa alasan. Yamal, meski masih berusia 17 tahun, telah menunjukkan kualitas yang luar biasa sebagai salah satu talenta terbaik yang keluar dari La Masia. Akademi sepak bola FC Barcelona yang terkenal melahirkan pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi, Andres Iniesta, dan Xavi Hernandez. Dengan performa yang konsisten di La Liga, Yamal dianggap sebagai pemain masa depan Barcelona. Namun kini ia masih memilih untuk membela timnas Indonesia di level internasional. Kehadiran Yamal di lini depan Indonesia akan membawa banyak perubahan dalam dinamika permainan tim Garuda dengan kemampuan dribble yang luar biasa, kecepatan, serta insting mencetak gol yang tajam. Yamal mampu menciptakan peluang dari situasi-situasi sulit dan memecah kebuntuan di tengah tekanan lawan. Kualitas inilah yang membuatnya menarik perhatian Thohir dan staf pelatih Indonesia yang yakin bahwa Yamal bisa menjadi kunci sukses dalam strategi menyerang timnas. Kepercayaan Erick Thohir Yamal sebagai pusat serangan Garuda. Erick Thohir yang telah memimpin berbagai reformasi dalam tubuh PSSI sejak ia menjabat sebagai Ketum Umum memiliki pandangan yang jelas tentang bagaimana sepak bola Indonesia harus berkembang. Menurutnya, salah satu kunci untuk membawa timnas Indonesia bersaing di level dunia adalah dengan meningkatkan kualitas individual pemain, sekaligus mendatangkan talenta-talenta kelas dunia seperti Yamal yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Thohir percaya bahwa Yamal akan menjadi pusat dari serangan Garuda dan tidak ragu untuk menempatkan beban harapan yang besar di pundak pemain muda ini. Langkah ini menandakan kepercayaan penuh Thohir kepada Yamal yang tidak hanya diharapkan dapat mencetak gol, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam menciptakan peluang, membuka ruang dan memberi inspirasi kepada pemain-pemain lain di timnas Indonesia. Sintayong, Yamal adalah kunci sukses lini depan. Keputusan Erick Thohir ini sejalan dengan pandangan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang sangat mengapresiasi kedatangan Yamal ke dalam skuad. Sintayong yang memiliki visi permainan menyerang cepat dan presisi merasa bahwa kehadiran Yamal akan menjadi solusi atas problem lini serang Indonesia yang selama ini masih sering kurang tajam dalam memanfaatkan peluang. Sintayong juga mengakui bahwa menggabungkan Yamal dengan pemain-pemain muda Indonesia seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman akan menciptakan lini serang yang lebih dinamis dan sulit diprediksi oleh lawan. Kombinasi kecepatan teknik dan kemampuan bermain kolektif dari para pemain ini diharapkan akan membawa timnas Indonesia menjadi salah satu kekuatan utama di Asia. Tantangan baru, adaptasi, dan konsistensi. Meskipun Yamal datang dengan segudang pengalaman bermain di Eropa, tantangan besar masih menantinya di kancah sepak bola Asia. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah adaptasi Yamal dengan gaya permainan dan atmosfer sepak bola Indonesia. Sepak bola di Asia, terutama di Asia Tenggara, memiliki intensitas dan ritme yang berbeda
dibandingkan dengan sepak bola di Eropa. Namun Erick Thohir dan jajaran pelatih yakin bahwa dengan kualitas yang dimiliki Yamal, adaptasi tersebut hanya akan menjadi masalah waktu. Yamal sendiri dalam wawancara pertamanya setelah resmi bergabung dengan timnas Indonesia menyatakan kesiapan dan antusiasmenya untuk beradaptasi dan memberikan yang terbaik bagi tim. Salah satu kunci keberhasilan Yamal di timnas Indonesia adalah konsistensi dalam menjaga performanya. Meskipun ia datang dengan reputasi besar, konsistensi di level internasional akan menjadi ujian yang harus ia hadapi. Namun dengan dukungan penuh dari Erick Thohir, pelatih Sintayong dan para pemain lainnya, Yamal optimis bahwa ia bisa memberikan dampak signifikan bagi timnas Garuda. Versi dunia sepak bola, langkah berani Erick Thohir disorot media internasional. Keputusan Erick Thohir untuk mempercayakan lini depan timnas Indonesia kepada Lamine Yamal tidak hanya menjadi headline di Indonesia, tetapi juga di berbagai media olahraga internasional. Pengamat sepak bola global memuji langkah Erick Thohir ini sebagai keputusan yang berani dalam cerdas dan dalam upayanya untuk meningkatkan standar sepak bola Indonesia. ESPN dalam analisisnya menyebut bahwa kedatangan Yamal ke timnas Indonesia adalah bagian dari strategi jangka panjang yang dilakukan PSSI untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Sementara itu, The Guardian menyoroti keberanian Yamal untuk memilih timnas Indonesia di tengah tawaran besar dari Spanyol. Mereka menilai bahwa keputusan Yamal merupakan langkah yang akan meningkatkan exposure dan kualitas sepak bola Indonesia di mata dunia. Masa depan timnas Indonesia bersama Lamine Yamal. Dengan kepercayaan besar dari Erick Thohir dan dukungan penuh dari pelatih Sintayong, masa depan timnas Indonesia terlihat semakin cerah. Yamal diharapkan tidak hanya memberikan dampak instan, tetapi juga membantu membangun generasi baru pemain Indonesia yang lebih kompetitif di kancah internasional. Kehadirannya bisa menjadi motivasi bagi talenta-talenta muda di Indonesia untuk terus berlatih dan bermimpi besar. Seperti Yamal yang memilih jalan tidak biasa dengan membela Indonesia di level internasional. Turnamen-turnamen besar seperti Piala Asia 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan dengan Yamal sebagai andalan di lini depan. Harapan besar kini tertumpu pada tim yang sedang dibangun, di mana Lamine Yamal akan menjadi ujung tombak yang membawa Garuda terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan potensi besar yang dimiliki, Yamal siap menjadi ikon baru bagi sepak bola Indonesia. Dan dunia siap menyaksikan bagaimana sang bintang muda ini membawa timnas Garuda menuju kejayaan.